Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mempresentasikan tugas kelompok yang berjudul Analisis Isu Global terhadap Astacita keempat, Pembangunan SDM untuk Indonesia Maju, yang disusun oleh kelompok 4, subkelompok 1. SDM unggul menjadi kunci daya saing bangsa di era globalisasi dan transformasi digital. Yang beranggotakan kelompok, yang pertama Dede Risnandi, yang kedua Lucky Mahendra Paramana, yang ketiga Muhammad Rafi Ridai, yang keempat dengan saya sendiri Muhammad Aldifa Nugraha, dan yang kelima Radian. Baik, kita memasuki bab pendahuluan atau latar belakang. Globalisasi telah mengubah pola kehidupan masyarakat melalui perkembangan teknologi, ekonomi, dan informasi. Persaingan antar negara semakin ditentukan oleh kualitas SDM. Indonesia menghadapi tantangan yang berisikan poin-poin sebagai berikut. Poin pertama, transformasi digital, disrupsi teknologi, perubahan pasar kerja, kesenjangan kompetensi SDM. Astacita keempat menekankan pembangunan SDM yang unggul, proaktif, sehat, dan berdaya saing. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Rafi Ridai. Selanjutnya, fokus analisisnya ialah pengembangan SDM Indonesia dalam menghadapi tantangan global di era digital, dan fokus utamanya meliputi kualitas pendidikan, penguasaan teknologi digital, kemudian kompetensi tenaga kerja, dan karakter serta integritas sumber daya manusia. Kemudian analisis isu global dan dampaknya terhadap pembangunan sumber daya manusia. Yang pertama, transformasi digital berdampak terhadap perubahan kebutuhan keterampilan kerja, yang mana perkembangan teknologi digital yang masif menuntut tenaga kerja untuk terus memperbarui keahlian mereka agar tetap relevan dengan kebutuhan industri saat ini. Dan yang kedua, isu artificial intelligence atau AI berdampak terhadap SDM, yaitu beberapa pekerjaan tergantikan otomatisasi. Kehadiran AI buatan menggeser peran manusia pada ranah pekerjaan yang bersifat rutin melalui sistem otomatisasi yang lebih efisien. Kemudian selanjutnya yang ketiga, isu persaingan global. Kemudian dampaknya terhadap SDM ialah kompetensi SDM yang harus meningkat. Sengitnya persaingan antar negara di pasar kerja internasional mewajibkan peningkatan kualitas dan kualitas dari tenaga kerja kita ke standar yang lebih tinggi. Yang keempat, kemudian bonus demografi. Dampaknya terhadap SDM berpotensi besar jika dikelola dengan baik. Namun bonus demografi ini bagai pisau bermata dua. Bonus demografi berpeluang baik jika dikelola dengan bagus dan akan menjadi bencana sosial sampai ekonomi jika gagal dikelola. Dan isu yang kelima itu perubahan ekonomi dunia. Dampaknya terhadap SDM ialah adaptasi keterampilan baru, yang mana dinamika dan ketidakpastian kondisi ekonomi global memaksa tenaga kerja untuk fleksibel dalam mempelajari keterampilan baru demi bertahan di pasar kerja yang terus berubah. Kemudian analisisnya, perubahan teknologi menuntut sumber daya manusia yang adaptif. Kompetensi tidak hanya akademik tetapi juga soft skill, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi yang semakin penting. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang identifikasi permasalahan, yaitu poin pertama, masih terdapat kesenjangan kualitas pendidikan. Nah, ini terjadi karena banyak di berbagai daerah Indonesia itu masih belum merata, seperti kurangnya fasilitas dan juga kurangnya tenaga pengajar. Yang nomor 2, literasi digital masyarakat belum merata. Ini juga masyarakat masih banyak yang belum paham apa itu penggunaan teknologi dengan bijak dan juga baik.
Yang ketiga, keterampilan tenaga kerja belum sesuai dengan kebutuhan industri. Nah, yang keempat, rendahnya penguatan karakter dan budaya kerja. Nah, poin 4 ini kita harus membutuhkan etos kerja dan kedisiplin untuk membangun karakter. Yang kelima, kesenjangan akses teknologi antar wilayah. Nah, nomor 5 ini sama seperti nomor 1, yaitu banyak belum merata nih di berbagai daerah Indonesia, banyak belum merata. Terus lanjut ke analisis penyebab masalah. Nah, yang pertama itu ada faktor internal. Yang poin pertama, kurangnya peningkatan kompetensi. Nah, yang kedua, rendahnya motivasi belajar berkelanjutan. Yang ketiga, adaptasi teknologi masih terbatas. Terus ada faktor eksternal, yaitu perkembangan teknologi sangat cepat, infrastruktur belum merata, dan juga perubahan pasar kerja global. Selanjutnya, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Radian. Terima kasih. Baik, mohon izin saya melanjutkan presentasi dengan materi tabel alternatif pemecahan masalah. Permasalahan yang pertama yang kita hadapi adalah kesenjangan pendidikan. Alternatif solusi yang kami berikan adalah peningkatan kualitas pendidikan berbasis teknologi. Contohnya yakni dengan cara menerapkan video pembelajaran yang interaktif. Adapun untuk kelebihannya yakni akses pembelajaran yang akan lebih luas dan juga merata. Adapun tantangan yang harus kita hadapi adalah kita membutuhkan yang namanya infrastruktur, baik itu sarana maupun prasarana. Kemudian permasalahan yang kedua yakni rendahnya literasi digital. Alternatif solusi yang kami berikan adalah dengan cara membuat yang namanya sebuah pelatihan literasi digital. Contohnya yakni membuat pelatihan cyber dasar. Adapun untuk kelebihannya yakni kita dapat meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang ada. Adapun tantangan yang harus kita hadapi yakni kita membutuhkan yang namanya pendampingan ataupun instruktur. Permasalahan yang ketiga yakni ketidaksesuaian kompetensi kerja. Alternatif solusi yang kami berikan yakni link and match pendidikan dengan industri. Salah satu contohnya yakni kita dapat membuat yang namanya kurikulum yang berbasis dengan industri. Adapun untuk kelebihannya yakni SDM kita lebih siap untuk bekerja. Kemudian tantangan yang harus kita hadapi yakni kita memerlukan yang namanya banyak kerjasama berbagai pihak. Kemudian permasalahan yang keempat yakni lemahnya karakter kerja. Alternatif solusi yang kami berikan yakni dengan cara membuat sebuah penguatan pendidikan karakter. Salah satu contohnya yakni dengan menerapkan profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk kelebihannya yakni kita dapat meningkatkan integritas sumber daya kita. Adapun tantangan yang harus kita hadapi yakni kita memerlukan yang namanya proses jangka panjang. Yang kelima permasalahannya adalah kesenjangan teknologi. Nah, alternatif solusi yang kami berikan yakni pemerataan akses internet. Salah satu contohnya dengan menerapkan sekolah digital. Kelebihan yang kita dapatkan yakni kita dapat mengurangi kesenjangan. Adapun tantangan yang harus kita hadapi yakni kita membutuhkan yang namanya biaya pembangunan yang tinggi. Terima kasih. Selanjutnya akan saya lanjutkan bagian penutup. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, Astacita keempat berfokus pada pembangunan SDM sebagai pondasi kemajuan bangsa. Tantangan global menuntut SDM yang adaptif, inovatif, dan kompetitif. Kolaborasi berbagai pihak diperlukan agar Indonesia mampu memanfaatkan bonus demografi dan bersaing secara global. Saran, strategi implementasi, penguatan pendidikan berbasis kompetensi, pelatihan keterampilan digital secara berkelanjutan, kolaborasi pemerintah, dunia pendidikan, dan industri, penguatan nilai integritas dan budaya kerja, optimalisasi pemanfaatan teknologi. SDM unggul bukan hanya tentang kecerdasan, tetapi juga karakter, kompetensi, dan kemampuan adaptasi. Sekian, terima kasih.